Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rekayasa Perangkat Lunak akan mempresentasikan tentang SKPL yang berjudul Sistem Pembayaran Voucher dan E-Wallet. Oke, jadi SKPL ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada deskripsi umum perangkat lunak, dan yang ketiga terakhir adalah deskripsi rinci kebutuhan. Anggota kami adalah saya sendiri yaitu Muhammad Iman Nugraha dengan NIM 129. Lalu ada Randy Sahrasat dengan NIM 132. Lalu ada Novel Raditya Hidayat dengan NIM 134. Lalu ada Cira Alandia dengan NIM 135. Dan yang terakhir ada Muhammad Fakhri Ihsan dengan NIM 136. Bagian pertama yaitu pendahuluan. 1.1 tujuan. Tujuan pembuatan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak adalah satu, untuk memberikan paduan yang jelas kepada tim pengembang agar sistem yang akan dibangun sesuai dengan harapan. Yang kedua, mengurangi kesalahan pada komunikasi saat pembuatan perangkat lunak berlangsung. Yang ketiga, memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Yang keempat, memudahkan penanggung jawab dalam memantau proyek hingga selesai secara tepat sasaran. 1.2 yaitu lingkup masalah. SIP adalah aplikasi yang dirancang untuk menerima orderan e-wallet dari konsumen berskala kecil atau eceran yang digunakan untuk mempermudah konsumen dalam bertransaksi. Dalam aplikasi ini meliputi konektivitas internet dan sistem informasi yang terdistribusi yang berakar dan diolah oleh server pusat. Bagian 1.3, definisi, akronim, dan singkatan. SKPL adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya sering juga disebut sebagai Software Requirement Specification atau SRS, dan merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua, SKPL CP.K strip XXXX adalah kode yang digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan atau requirement pada CP dengan CP merupakan kode perangkat lunak. Yang terakhir, CP.K adalah kode fase, dan XXXX adalah digit atau nomor kebutuhan atau requirement. Selanjutnya ada DFD, yaitu Data Flow Diagram. Jadi diagram dan notasi yang digunakan untuk menunjukkan aliran data pada perangkat lunak. Yang terakhir ada IRD, adalah Entity Relationship Diagram. Diagram dan notasi yang digunakan untuk merepresentasikan struktur data statis pada perangkat lunak. Deskripsi umum dokumen bagian 1.5. Dokumen SKPL tidak hanya merupakan dokumen utama, tetapi juga berfungsi sebagai dokumen inti yang mencakup penjelasan mengenai dokumen SKPL, tujuannya, dan ruang lingkup permasalahan yang diselesaikan oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan. Bagian pertama dari dokumen ini menjelaskan secara umum mengenai peran dan pentingnya perangkat lunak yang sedang dikembangkan, termasuk fungsinya, karakteristik pengguna, batasan, dan asumsi yang harus dipertimbangkan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Bagian kedua memberikan gambaran lebih rinci mengenai kebutuhan perangkat lunak, merinci persyaratan secara lebih terperinci. Bab 2 yaitu deskripsi umum. Perangkat lunak top-up voucher adalah sebuah aplikasi berbasis mobile yang dirancang untuk memungkinkan pengguna membeli dan mengaktifkan voucher pembelian e-wallet serta voucher game. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melakukan transaksi pembelian voucher, mengelola e-wallet mereka, dan memanfaatkan top-up secara instan. Lalu ada bab 2.1, deskripsi umum sistem. Jadi sistem pembelian dan pengelolaan e-voucher e-wallet dan game adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam pembelian, penggunaan, dan pengelolaan e-voucher e-wallet serta voucher game. Sistem ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efisien dan nyaman kepada pengguna yang ingin mengisi saldo e-wallet mereka atau mendapatkan voucher game untuk bermain. Selanjutnya bagian 2.2 yaitu fungsi produk. Fungsi-fungsi pada aplikasi CP merupakan fungsi yang dapat digunakan oleh admin maupun konsumen. Adapun fungsi-fungsi pada aplikasi CP yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi registrasi dan login.
Pengguna dapat mendaftarkan akun baru atau masuk ke akun yang udah ada. Pengguna dapat mengakses profil, melihat riwayat transaksi, dan mengolah informasi pribadi. Yang kedua, fungsi pencarian dan pemilihan produk. Jadi fungsi ini pengguna mencari voucher e-wallet yang mereka inginkan berdasarkan penyedia, nilai nominal, atau jenis e-wallet. Juga pengguna dapat memilih produk yang ingin dibeli. Fungsi yang ketiga yaitu keranjang belanja. Pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang belanja sebelum melakukan pembayaran. Dapat mengelola isi keranjang, mengubah jumlah produk, atau menghapus item jika diperlukan. Lalu fungsi yang keempat yaitu pembayaran dan checkout. Pengguna melakukan proses pembayaran dengan berbagai metode seperti kartu kredit, transfer bank, dan lain-lain. Setelah pembayaran selesai, pengguna dapat menyelesaikan proses checkout. Lanjut ke fungsi produk kelima, yaitu konfirmasi pembelian. Pengguna menerima konfirmasi pembelian yang mencakup rincian voucher yang ingin dibeli, nomor transaksi, dan informasi penting lainnya melalui email atau SMS. Lanjut, fungsi yang keenam yaitu histori transaksi. Di sini pengguna dapat mengakses histori transaksi mereka, termasuk detail transaksi voucher atau e-wallet sebelumnya. Yang ketujuh, ada fungsi notifikasi, yang dimana aplikasi dapat memberikan notifikasi kepada pengguna tentang promosi, penawaran spesial, atau perubahan dalam status transaksi mereka. Yang kedelapan, pengelolaan akun. Nah, di sini pengguna dapat mengubah kata sandi, mengatur preferensi komunikasi, dan mengelola informasi akun. Fungsi yang ke-9 ada pusat bantuan dan dukungan. Jadi di sini pengguna memiliki akses ke panduan, dan dukungan pelanggan untuk memecahkan masalah atau mendapatkan informasi tambahan. Lalu fungsi yang ke-10 yaitu keamanan. Aplikasi ini harus memiliki fungsi keamanan yang kuat, termasuk enkripsi data, perlindungan terhadap penipuan, dan perlindungan privasi pengguna. Nah, fungsi produk ini masih ada lanjutannya. Yang ke-11 itu pencatatan dan pelaporan. Aplikasi dapat mencatat data transaksi untuk tujuan pelaporan dan audit internal. Yang ke-12, ada pengelolaan stok. Untuk pemilik aplikasi, ada fungsi pengelolaan stok yang memungkinkan mereka mengawasi ketersediaan voucher e-wallet dan mengupdate stok secara otomatis. Yang ke-13, ketersediaan dalam berbagai bahasa. Jika aplikasi beroperasi secara internasional, fungsi multibahasa dapat diberikan untuk mendukung pengguna dari berbagai negara. Yang ke-14, evaluasi produk. Pengguna dapat memberikan ulasan dan peringkat terhadap produk yang telah mereka beli, memberikan umpan balik kepada pemilik aplikasi dan pengguna lainnya. Nah, untuk 2.3 ada karakteristik pengguna. Yang pertama itu admin system. Admin system ini bertanggung jawab mengelola pengguna, termasuk verifikasi dan penghapusan akun, memantau aktivitas transaksi dan melacak masalah potensial, memiliki akses ke laporan transaksi dan statistik pengguna. Terus ada pengguna akhir, individu yang menggunakan sistem untuk melakukan pembayaran menggunakan voucher atau e-wallet, harus memiliki akun pengguna yang terverifikasi untuk mengakses sistem, dapat melakukan top up saldo e-wallet dan membeli voucher, dapat melihat riwayat transaksi dan saldo e-wallet mereka. Dua titik tiga ada karakteristik pengguna. Di kategori pengguna itu ada pengguna, tugas mereka itu melihat informasi tentang produk dan juga promo yang tersedia dalam aplikasi dan juga melakukan purchase pada produk. Lalu ada admin, dia itu tugasnya mengelola informasi produk dan promo dan menentukan promo terhadap produk pada aplikasi. Nah, hak akses terhadap aplikasi ini itu bisa dilihat di requirement. Nah, untuk 2.4 ada batasan-batasan. Yang pertama itu ada keamanan. Sistem harus memastikan keamanan data pengguna, termasuk informasi akun dan transaksi. Pengguna harus memasukkan kata sandi yang kuat dan validasi dua faktor dapat diaktifkan. Sistem harus mampu mendeteksi dan menghadapi serangan keamanan seperti serangan brute force atau SQL injection. Yang kedua ada ketersediaan. Sistem harus tersedia 24 jam dengan waktu henti minimum yang dijadwalkan untuk pemeliharaan rutin.
Dalam situasi darurat atau pemadaman, sistem harus memberikan pemberitahuan kepada pengguna. Yang ketiga adalah lingkup geografis. Awalnya, sistem ini akan diluncurkan dalam wilayah tertentu dan kemudian dapat diperluas ke wilayah lainnya. Pengguna di luar wilayah ini tidak dapat mengakses sistem. Yang keempat, ada batasan saldo dan transaksi. Ada batasan maksimum dan minimum untuk saldo e-wallet dan nilai transaksi. Batasan ini mungkin berbeda untuk pengguna berbeda berdasarkan level verifikasi akun mereka. Yang 2.5 ini ada lingkup operasi. Lingkup operasi sistem pembayaran voucher dan e-wallet itu mencakup pendaftaran pengguna, tahap awal di mana pengguna mendaftar dan memverifikasi alamat email mereka. Manajemen saldo e-wallet memungkinkan pengguna untuk mengisi saldo e-wallet, pembelian voucher dan pelaksanaan transaksi, memungkinkan pembayaran dengan saldo atau voucher. Manajemen akun pengguna memberikan kontrol pengguna terhadap akun mereka, laporan dan analisis, membantu admin melacak transaksi, dan dukungan pelanggan layanan yang membantu pengguna mengatasi masalah. Semua ini diintegrasikan dalam satu platform. Yang ketiga ada deskripsi rinci kebutuhan. 3.1 kebutuhan antarmuka eksternal. Antarmuka pemakai. Antarmuka pengguna akan dirancang dalam bentuk modus grafis. Pengguna akan berkomunikasi dengan perangkat lunak CP melalui antarmuka mobile application. Masukan dari pengguna akan diterima oleh CP melalui perintah yang dapat dilakukan pada aplikasi. Hasil keluaran dari perangkat lunak CP dapat dilihat langsung oleh pengguna pada gawai. 3.1.2 antarmuka perangkat keras. Kebutuhan umum perangkat keras yang dapat digunakan oleh CP adalah Android smartphone. Terus juga antarmuka perangkat lunak. Antarmuka perangkat lunak yang digunakan dalam perangkat lunak CP adalah ada Android Studio, terus sistem operasi Android. Terus yang keempat ada antarmuka komunikasi. Pada rekayasa perangkat lunak CP menggunakan satu antarmuka komunikasi dengan sistem eksternal yang di mana perangkat lunak berkomunikasi dengan sistem dengan menggunakan API atau application programming interface dan protokol komunikasi. Terus yang kedua antarmuka komunikasi dengan pengguna akhir yang di mana perangkat lunak memberikan umpan balik kepada pengguna seperti pesan kesalahan, notifikasi, dan tampilan informasi yang relevan kepada pengguna. Terus yang ketiga ada antarmuka komunikasi pembayaran otomatis. Pengguna dapat menyimpan informasi pembayaran mereka secara aman dalam aplikasi. Ketika melakukan pembelian berulang, aplikasi dapat menggunakan antarmuka pembayaran yang terintegrasi dengan penyedia pembayaran pihak ketiga untuk memproses pembayaran secara otomatis. 3.2 kebutuhan fungsional. Nah, di sini ada manajemen produk. Manajemen produk itu menambahkan, mengedit, dan menghapus produk e-voucher, mengelompokkan produk dalam kategori yang relevan, mengatur harga dan stok produk. Terus yang kedua ada pemesanan voucher, yaitu memungkinkan pengguna untuk memilih produk, menambahkannya ke keranjang, dan melakukan pemesanan. Menampilkan informasi produk seperti deskripsi, gambar, dan harga. Menghitung total belanja dan pajak jika diperlukan sebelum checkout. Terus yang ketiga ada konfirmasi pesanan, yaitu mengirimkan email dan notifikasi kepada pelanggan sebagai konfirmasi pesanan setelah pembayaran berhasil, menampilkan rincian pesanan dan nomor transaksi. Terus yang keempat yaitu ada pembayaran, yaitu menyediakan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dompet digital, atau metode pembayaran lainnya. Memproses pembayaran secara aman dan dapat diandalkan. Terus yang kelima ada manajemen akun pelanggan, yaitu memungkinkan pelanggan untuk membuat dan mengelola akun pribadi, mengelola pesanan pelanggan, mengatur opsi notifikasi dan preferensi akun. Terus yang keenam ada manajemen promosi dan diskon, yaitu menyediakan fitur untuk menerapkan kode promosi atau diskon, menyediakan laporan tentang efektivitas promosi.
Terus yang ketujuh ada manajemen transaksi, yaitu merekam dan menyimpan riwayat transaksi pelanggan, menyediakan laporan transaksi yang dapat diakses oleh pemilik bisnis. Yang kedelapan, keamanan dan perlindungan data, yaitu memastikan keamanan data pribadi pelanggan, menggunakan enkripsi untuk transmisi data sensitif seperti informasi pembayaran. Terus yang kesembilan ada pusat bantuan dan dukungan, yaitu menyediakan pusat bantuan atau panduan pengguna, menyediakan dukungan pelanggan melalui email, chat, atau layanan pelanggan lainnya. Terus yang terakhir ada integrasi dengan sistem pembayaran dan logistik, yaitu menyediakan integrasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga seperti PayPal atau Stripe, memungkinkan pelacakan pengiriman voucher jika diperlukan. Lalu 3.2.1 itu tentang konteks diagram atau data flow diagram level 0. Nah, SIP ini memungkinkan pengguna untuk melihat data produk, data promo, data pengguna, detail transaksi, dan juga nota pembayaran. Nah, pengguna juga dapat menginput dan melihat data pengguna, serta melakukan pembayaran melewati aplikasi SIP-E. Terus selain pengguna juga ada admin. Admin itu dapat menginput serta mengubah data produk dan data promo. Admin juga memiliki hak untuk melihat data produk, data promo, dan data pengguna dan detail transaksi. Bisa dilihat di sini di konteks diagramnya. Lalu ada DFD level 1. Nah, proses-proses di sini yang proses 1.1 itu ada proses data produk. Admin dapat menginput dan mengubah data produk dan juga dapat melihat data produk. Nah, dari proses data produk itu nanti akan disimpan di table produk. Lalu habis itu ada 1.2 proses data promo. Admin dapat menginput dan mengubah data promo dan juga dapat melihat data promo. Lalu hasil proses data promo akan disimpan pada database tabel promo. Lalu 1.3 itu ada proses data pengguna. Nah, data pengguna ini dapat dilihat oleh admin tapi tidak dapat diubah oleh admin. Dan juga dapat dilihat oleh pengguna dan dapat diinput dan atau diubah dari penggunanya sendiri. Hasil dari proses data pengguna ini akan disimpan di tabel pengguna. Lalu yang 1.4 itu ada proses detail transaksi. Proses detail transaksi ini mengambil data-data dari data produk, data promo, dan data pengguna. Dari data proses detail transaksi ini nanti akan disimpan di tabel detail transaksi. Nah, nanti data dari detail transaksi ini akan dilakukan untuk proses pembayaran. Proses pembayaran akan menghasilkan nota pembayaran yang akan bisa dilihat oleh pengguna, dan pengguna akan melakukan pembayaran. Proses detail transaksi ini juga dapat dilihat oleh admin. 3.3 data requirement. Data requirement adalah salah satu fase penting dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem komputer. Data requirement atau kebutuhan data merujuk pada informasi atau data yang diperlukan untuk mendukung fungsi atau proses dalam sistem komputer atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Dalam konteks SKPL, data requirement adalah komponen kunci dalam mengidentifikasi jenis data yang akan digunakan dalam sistem tersebut. Nah, data requirement yang pertama itu ada administrator. Administrator itu adalah data yang mewakili informasi identitas administrator. Yang kedua ada promo. Promo itu data yang mewakili informasi dari promo yang sedang tersedia untuk digunakan. Yang ketiga ada data produk. Data yang mewakili informasi dari produk yang tersedia. Yang empat ada produk itu sendiri. Itu juga data yang mewakili informasi dari produk yang tersedia. 5 ada pengguna. Data yang mewakili informasi identitas dari pengguna. 6 detail transaksi. Data yang mewakili informasi yang terdiri dari data produk, data promo, dan data pengguna. Lalu yang ketujuh ada pembayaran. Pembayaran adalah data yang mewakili informasi yang diambil dari detail transaksi sehingga pengguna dapat melakukan pembayaran. Nomor 8, nota pembayaran. Data yang mewakili informasi dari pembayaran. Yang ke-9 ada data promo, data yang mewakili informasi dari promo yang sedang tersedia untuk digunakan oleh pengguna. Lalu yang terakhir ada data pengguna, data yang mewakili informasi identitas dari pengguna. Di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama adalah tabel pengguna. Bisa dilihat menggunakan primary key ID pengguna. Terus ada table admin yang menggunakan primary key ID admin.
Lalu ada tabel produk yang menggunakan primary key ID produk, dan tabel promo yang menggunakan primary key ID promo, dan yang terakhir ada tabel detail transaksi. Nah, di tabel detail transaksi ini ada ID transaksi yang menggunakan menjadi primary key, terus ada foreign key-nya juga diambil dari tabel pengguna, tabel produk, dan tabel promo. Lalu di sini ada non-functional requirement. Non-functional requirement yang pertama itu adalah availability, yaitu requirement-nya adalah 24 jam sehari, 7 hari seminggu harus tetap on. Terus yang kedua reliability, tidak pernah gagal. Ergonomi, yaitu membutuhkan yang mengharuskan sistem mempunyai friendly interface yang mudah digunakan oleh pengguna dan tidak membuat bingung. Lalu ada portability, agar aplikasi bisa diakses oleh banyak orang. Memori kita tidak punya. Response time itu kita diusahakan agar delay-nya tidak terlalu lama sehingga tidak mengganggu efektivitas sistem. Lalu safety-nya tidak ada. Security di perangkat lunak ini sangat penting ya, karena menyangkut data orang dan data transaksinya, sehingga kita harus menjamin keamanan data pengguna. Lalu yang terakhir ada komunikasi, yaitu requirement-nya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus ada 3.5, ada batasan perancangan. Nah, batasan perancangannya yang pertama, SIP hanya dapat diakses melalui aplikasi yang terdapat pada smartphone. Lalu penambahan atau perubahan data mengenai informasi produk dan promo hanya bisa dilakukan oleh pengelola SIP. Lalu kerunutan atau traceability boleh dijelaskan? 3.6 kerunutan atau traceability. Ada asal-usul e-voucher, yaitu aplikasi harus memiliki sistem yang memungkinkan untuk melacak dari mana e-voucher berasal. Ini dapat mencakup informasi tentang penerbit e-voucher, tanggal pembuatan, dan sejarah pergerakan e-voucher. Terus ada juga pergerakan e-voucher, yaitu aplikasi harus mampu melacak pergerakan e-voucher dari pemilik asal hingga pemilik terakhir. Ini mencakup transaksi apa saja yang terkait dengan e-voucher tersebut, seperti penjualan, transfer, atau penukaran. Ada juga penggunaan e-voucher. Aplikasi harus memiliki catatan yang jelas tentang bagaimana dan di mana e-voucher digunakan. Ini mencakup informasi tentang tempat atau toko yang menerima e-voucher, tanggal penggunaan, dan barang atau layanan yang dibeli dengan e-voucher. Terus ada keamanan, yaitu kerunutan juga berperan dalam menjaga keamanan e-voucher. Aplikasi harus melindungi e-voucher dari pemalsuan atau penyalahgunaan dengan mengimplementasikan tindakan keamanan seperti tanda tangan digital atau kode autentikasi. Ada juga pelacakan penyalahgunaan, yaitu jika terjadi penyalahgunaan e-voucher, aplikasi harus mampu melakukan penyelidikan dan melacak siapa yang terlibat serta bagaimana penyalahgunaan tersebut terjadi. Ini memungkinkan untuk mengambil tindakan yang sesuai terhadap pelaku penyalahgunaan. Terus yang terakhir ada pemantauan ketersediaan dan kadaluarsa. Aplikasi harus dapat memberikan informasi tentang ketersediaan dan masa berlaku e-voucher kepada pelanggan. Hal ini penting agar pelanggan dapat menggunakannya dengan tepat waktu. Lalu ada data store versus ERD. Bisa dilihat di sini data store itu pengguna yang bersifat dinamis, entity tabel pengguna, admin yang bersifat statis, entity tabel admin, produk yang bersifat dinamis, entity tabel produk, promo sifat dinamis, entity tabel promo, dan yang selebihnya itu bersifat dinamis dan tidak memiliki entity. Lalu di sini ada non-functional requirement summary sama functional requirement summary, bisa dilihat. Dimulai dari functional requirement summary dengan kode K001 menampilkan informasi daftar dari produk-produk berupa voucher dan juga e-wallet. Yang kedua, mengubah informasi data pengguna, dan informasi data pengguna dapat diubah sewaktu-waktu oleh pengguna yang memiliki hak otorisasi ini. Lalu yang ketiga, menambahkan atau mengubah informasi data produk dan promo. Yang keempat, melihat untuk pembayaran, dan yang kelima, melihat detail transaksi. Lalu untuk yang non-functional requirement-nya,
dengan kode K006, yaitu yang sudah tadi kita bahas: availability, reliability, ergonomi, portability, memory, response time, safety, security, dan komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana UI ini berjalan. Pertama, di yang paling kiri itu adalah homepage dari UI-nya sendiri. Nah, di UI ini tertentu kita akan memilih voucher mana saja yang akan mana yang akan kita beli. Ketika nanti kita sudah memilih voucher ya, maka kita akan memencet salah satu gambar dari logo itu dan dia akan terhighlight menjadi merah. Setelah terhighlight menjadi merah, selanjutnya dia akan berpindah ke UI selanjutnya, yaitu di mana kita memilih berapa banyak produk yang kita beli dan untuk nominal tertentu. Di situ ada masukkan jumlah pembelian, yaitu berapa banyak dari voucher yang kita beli. Masukkan info kontak, yaitu info kontak ini berupa email, karena nanti setelah pembayaran selesai, hasil resipnya akan ditransmisikan melalui email. Untuk total pembayarannya itu sudah include nanti harga, misalkan harga Steam Wallet itu 12.000, maka total pembayaran ini sudah include harga voucher dan juga harga pajak ya. Selanjutnya, setelah nanti kita memencet icon yang beli, sebelumnya untuk sebelah icon yang beli itu yang love itu, setelah kita memencet salah satu dari voucher yang kita pencet, kalau misalkan kita memencet icon love yang di sebelah beli itu akan membuat favorites. Jadi favorites-nya ini apabila Anda ingin melakukan transaksi kembali, nanti akan muncul kolom baru, yaitu favorites. Nah, nanti favorites ini akan memberikan mana sih Steam Wallet yang waktu itu kalian sudah favorites gitu. Selanjutnya, untuk nanti setelah kita mencet beli, akan ada pilihan metode pembayaran. Pilihan metode pembayaran ini terbagi menjadi 3, yaitu ada pertama e-wallet dan QRIS, yaitu seperti Dana, OVO, GoPay, dan QRIS. Selanjutnya ada virtual account, yaitu BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan terakhir ada kartu kredit, yaitu untuk sekarang kita masih punya kartu kredit biasa, atau bisa debit. Selanjutnya, di sini kita memberikan 2 contoh bagaimana sih kalau misalkan memakai virtual account dan memakai debit. Nah, untuk debit sendiri, dia akan membuka menu seperti ini, yaitu yang kita harus masukkan pertama itu nama kartunya sesuai dengan yang ada di debit masing-masing ya, data diri, lalu isi card number-nya, isi expire date dari kartu itu sendiri, dan isi CFC-nya. Nah, untuk virtual account, setelah nanti kita memilih virtual account, nanti akan muncul waktu waktu batasan untuk membayar transaksinya, yaitu 30 menit dan 30 detik. Nah, untuk virtual account sendiri nanti dia akan auto generate dengan kode kode toko kita, yaitu 414069. Nah, untuk setelah itu nanti ada nomor transaksi yang juga sama auto generate dengan dengan kode pertama kode toko kita, lalu dengan next-nya itu selanjutnya nomor transaksi yang dia juga auto generate, waktu transaksi juga ada, nanti dicek kembali untuk detail produknya apa saja yang kita beli, lalu nanti untuk status pembayaran karena dia posisi belum dibayar, maka dia akan berwarna kuning. Ketika nanti sudah dibayar, nanti otomatis tombol status pembayaran ini akan berubah berwarna hijau, dan nanti tulisannya berubah menjadi transaksi selesai. Untuk terakhir di situ di bawahnya juga ada total transaksi dan total pembayaran untuk memastikan kembali apakah barang yang ingin kalian beli sudah benar. Dan untuk tadi maaf ada yang ketinggalan, untuk di atasnya itu, di atas bayar transaksinya itu ada kembali jika ingin menambahkan produk yang akan Anda beli. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.